Oke, ini tugas 2 kita. Sempurnakan desain database menggunakan MySQL dari tampilan seperti pada gambar berikut. Gunakan text editor sebelum eksekusi. Sama yang kita lakukan di ruangan lab, kita gunakan dulu text editor, mungkin pakai Notepad atau Notepad++ sebelum eksekusi baris perintahnya. 1. Terdapat relasi antar tabel. Capture hasil desain yang Anda buat melalui atau dari PHP MyAdmin. Kalau desain dari PHP MyAdmin ya. Tabelnya ada di bawah. Berarti kita punya 6 tabel di sini. Sudah saya buatkan tabelnya. Artinya saudara tinggal masukkan ke MySQL-nya saja. Tabelnya udah ada. Input data minimal 10 record masing-masing tabel. Copy baris perintah ke laporan tugas. Input data minimal 10 record berarti misalnya kategori ada 10, ranjang 10, produk 10. Ini kasusnya tentang apa nih, Pak? Ini ceritanya apa ini 6 tabel ini? Ini ceritanya tentang e-commerce. Mudah-mudahan saudara sudah tahu lah itu. Ada keranjang, kategori produk, order, user detail. Jadi kalau saudara mau buat e-commerce, minimal saudara punya 6 tabel ini. Minimal ini ya. Ini minimal ini. Oh ya, saudara kalau seandainya mau buat yang lebih sempurna ya lebih dari 6 tabel ini ya. Tampak ya hasil apanya? Screen share-nya nampak ya? Satu Nampak, orang, nampak ya? Nampak. Nampak? nampak Pak. Oke. Kemudian tampilkan data order dari TB order di mana tabel tersebut menampilkan nama user. Ini untuk relasi. Relasi juga mestinya sudah dibahas. Tapi nanti kalau saudara mau kita bahas lagi, silakan nanti lihat di MySQL lanjutan, ada di bab 8 ya. Silakan nanti lihat di bab 8, 6 tentang database, 7 tentang MySQL dasar, kemudian 8 MySQL lanjutan. Ada di sana bagian view untuk menampilkan misalnya saudara ingin menampilkan 2 tabel sekaligus dalam satu komen. Nah, bisa. Saudara ingin buatkan. Kemudian saudara bisa lihat juga di latihan 7.12 halaman 148 untuk tugas 2 kita ini. Cuman jawabannya nggak ada ya. Ada kategori produk keranjang, itu juga tabelnya, tapi ya memang jawabannya nggak ada. Saudara bisa, kalau seandainya sudah latihan ya seharusnya sudah bisa membuatnya. Kemudian untuk relasinya itu juga sudah ada di latihan halaman 163. Ini untuk relasinya, saudara bisa lihat di sana. Misalnya order itu berelasi dengan order detail. Kemudian TP produk itu kemana saja relasinya, kategori kemana saja relasinya, keranjang kemana saja, udah ada, ya, nampak ya? Jadi kalau jawabannya sudah sesuai dengan halaman 164 di buku ajar kita, itu insya Allah sudah betul. Sudah bisa lihat di halaman 164 ya untuk jawabannya. Tapi memang nggak ada komennya, nggak ada. Artinya query-nya nggak ditampilkan, hanya latihan ini. Jadi tugas kedua itu ya gabungan antara latihan halaman 148 dan halaman 163, 164 ya. Berarti udah selesai. Oke, kita coba jawab. Kita jalankan terlebih dahulu sum control panelnya. Saudara eksekusi baik yang Apache MySQL atau MySQL saja misalnya di sini. Kemudian kita gunakan command prompt. cd backslash, ini masih ingat insya Allah karena sudah ada di Practicum Lab. cd sum misalnya, kemudian MySQL, kemudian bin. MySQL menu root. MySQL menu root. Itu sudah ada di sambil MySQL menu root.
SQL, dan urut. Oke, sekarang kita ada di MariaDB. Apa saja database-nya di sana? So, databases. Kalau seandainya saudara sering buatnya, insya Allah bisa nih. Sering dicoba-coba lagi di rumah, gitu kan. Oke, kita create apa nama database-nya? Terserah. Create database. Misalnya DB e-commerce, atau kalau mau pakai underscore boleh. DB e-commerce misalnya. Create database e-commerce. Oke, use DB e-commerce. Oke, sekarang kita ada di database-nya. So, tables. Oke, masih kosong. Sekarang kita gunakan text editor dulu. Agar dia tidak hilang nantinya gitu. Oke, sekarang mungkin saya gunakan yang Notepad++ lah ya. Atau langsung ke Visual Studio Code boleh. Saya coba close folder dulu. Kemudian saya coba open folder ke misalnya saya simpan di sini aja lah ya. Pertemuan SI2 SI2. Nah, ini aja lah dulu. Aku di sini pertemuan 11. Oke, ini saya extract. Saya buat file baru di sini atau dari sini. Saya kasih namanya database.sql. Biar nanti warna dia. Oke, sekarang dari mana kita mulai ini? Kita mulai dari tabel yang tidak punya relasi atau tidak ada foreign key dari tabel yang lain. Dia ada primary key, ada foreign key yang perlu saudara ingat mungkin kembali. Primary key itu kunci utama di tabel tersebut. Kalau di sini juga sudah ada, saudara lihat simbol-simbolnya udah ada nih, ada key-nya. Oke, primary key misalnya di cut ID, cut nama. Ada nggak tabel atau kolom yang lain dari tabel yang lain yang ada di tabel ini misalnya? Maksud saya seperti ini, misal ya kan. Kalau di keranjang ini cut ID user, ada ID user di sini, sedangkan ada tabel user yang punya user ID juga. Berarti ini tidak bisa kita buat duluan gitu, karena mereka berelasi gitu. Karena ketika kita buat misalnya care ID user ini harus ada dulu tabelnya baru bisa dibuat keranjang ini gitu. Artinya kita buat tabelnya dari ujung, jangan dari pangkal gitu. Dari ujungnya dulu gitu. Kalau ini saya buat duluan, ya usernya harus ada duluan gitu, baru ada user. Kemudian ada ID produk. ID produk ini ada tabel sendiri, produk ID gitu. Makanya di sini nama tabelnya, nama kolomnya juga sudah saya buat sesuai dengan nama tabelnya biar gampang nanti di artinya dipilah ini punya siapa, ini punya siapa gitu. Kayak ini kategori saya buat cut, keranjang care, produk, order detail, user. Nah, itu tujuannya gitu. Biar nanti gampang melihat ini kolom ini punya siapa gitu. Nah, kayak ID user lah misalnya. Ini ya udah ada ini misalnya. Ini nggak bisa keranjang duluan dibuat. Kemudian produk misalnya. Produk itu ada ID card, ada kategori. Kategori juga ada di sini. ID user dia butuh, jadi nggak bisa ini duluan dibuat tabel. Ini juga butuh ID user. Nah, kemudian user ini ada nggak perlu dari kolom yang lain. Kalau kita lihat di sini, itu nggak ada kolom yang lain yang butuh di sini gitu. Nah, itulah yang bisa kita dulukan. Order detail dia perlu ID order ini. ID produk, nah, ini nggak bisa. Jadi antara yang bisa itu kategori atau user. Jadi dua tabel ini salah satu bisa kita buat duluan karena dia tidak membutuhkan kolom yang lain dari tabel yang lain. Ini hasil dari normalisasi.
Bukan data mentah nih, ini udah jadi dikasih Pak Sendri. Udah jadi tabelnya, kita tinggal susun aja gitu. Coba kalau seandainya dibuat dalam bentuk soal cerita, saudara buat lagi dalam bentuk tabel-tabel, itu perlu dinormalisasi lagi gitu. Kalau ini udah enak aja gitu. Kalau seandainya saudara salah juga ya, berarti perlu ya belajar lebih lah gitu. Oke, misalnya kita buat dari TB keranjang gitu kan. Masih ingat ya primary key, foreign key? Mudah-mudahan masih ingat ya kan. Oke, kita buat create table, saya bagi dua ini. Create oke, sini. Create table, nama TB-nya TB kategori. Oke, kita punya card ID di sini, card ID integer 11 misalnya, not null, auto increment. Jadi saya punya ID semua itu di awalnya gitu. Saudara lihat, apakah perlu dia itu, Pak? Saya primary key-nya semua ke ID gitu. Ah, gitu. Apa nengoknya dari mana? Saya yang nengoknya dari programmer internasional, forum-forum, komunitas. Rata-rata mereka punya ID gitu. Jadi kalau mungkin teori dari dosen yang lain mungkin bisa jadi berbeda gitu. Bisa jadi berbeda gitu kan. Ya mungkin nggak ada primary key-nya mungkin ke kolom yang lain. Dan itu nggak masalah sih. Selagi masih jalan ya nggak masalah. Gitu. Card ID, kemudian card nama misalnya, card nama. Atau kalau saudara mau sesuaikan ini bisa tini INT gitu. 3. Karena dia tini INT dia lebih kecil dia kan. Tini INT 3. Nah, gitu juga bisa. Card nama varchar 50. Varchar 50. Saya buat not null ini. Harus diisi card keterangan. Di situ ada teks. Teks tidak perlu dikasih batasan. Create add. Create add. Ini timestamp. Timestamp. Default. Current. Pak, kok apa-apa itu, Pak? Sering dibuat. Current. Timestamp. Kalau sering nanti dibuat, dapat itu. Ini timestamp. Default current timestamp ini adalah nanti default-nya jam sekarang. Jadi kalau nggak diisi pun nanti dia akan ngisi sendiri. Kalau update add, kapan dia terakhir diedit misalnya, kita buat date time. Ini perintah saya yang putih-putih, yang warna perintahnya query SQL. Saya buat huruf besar, boleh huruf kecil, tapi biar membedakan mana yang perintah saya dan perintah query SQL-nya. Ini saya buat primary key-nya ke card ID. Oke, kita perlu foreign key. Tidak, enggak perlu foreign key di sini. Ya, artinya tidak ada kolom dari luar yang masuk ke sini gitu. Oke, sampai primary key aja udah cukup. Kita coba tes, jalan apa enggak nih? Oke, query-nya. Oke, ke sini. Udah pasti. Oke, query oke. Saya coba untuk show tables. Sudah ada di sini, TB kategori. Saya coba lihat untuk keterangan tabelnya. TB kategori. Oke, ini dia. Sama ini cuaca 50 text timestamp the time. Ini the time, oke. Sama ya. Selanjutnya saya bisa gunakan php-admin untuk melihat hasil dari tabelnya. Localhost /php-admin. Pak, cepat kali Pak ya. Kan udah pernah kita bukanya ini. Localhost /php-admin. Cuman review aja nih. Localhost /php-admin. Apache-nya harus hidup ya. DB Commerce ada di sini.
TB kategori. Oke. Selanjutnya saya pilih tabel yang biar nggak banyak latihannya. Saya pilih tabel yang butuh kategori aja. Saya lihat dulu kategori di sini yang butuh adalah Produk, Pak. produk, tapi produk user harus ada. Kalau cuman kategori saja, apa yang dia butuhkan? Nggak ada ya. Dia harus ada juga usernya ini. Oke, usernya saya buat, tapi nggak saya lengkapi ya. Biar cepat gitu. Biar hemat waktu, hemat pulsa. Iya, Pak. Ya. Oke, di sini saya buat user, tapi nggak saya lengkapi. Nah, sampai sini aja. Misalnya, create table tb user. Karena dia harus ada usernya gitu. Ada user ID. User ID. Dia int11, not null misalnya, not null. Not null auto incrementnya nggak berwarna, mungkin Visual Studio Code-nya tidak mendeteksi, seharusnya ada warnanya. User ID, user email, saya sampai user email aja ya. Boleh gitu Pak ya. Yang penting dia kan nanti ID-nya nangkap gitu ya. Email, dia varchar 50. Varchar 50. Saya buat not null. Nah, primary key-nya udah langsung sana. Jadi udah dapat dia user ID. User ID. Oke, sampai sini. Nanti bisa kita update. Misalnya saya buat user dulu. Saya masuk dari sini bisa Pak? Bisa. DB Commerce SQL-nya. Dari sini dia ya. Oke, saya paste. Kalau kontrol klik kanan nggak ada. Dia harus kontrol V ya. Kemudian go. Mana go-nya? Ah, ini go. Oke, tuh kategori user sudah ada. Kemudian produk bisa kita buat karena dia butuh antara kategori sama user gitu. Jadi kita buat dari ujung dulu gitu. Kategori ada, user ada, sekarang produk bisa kita buat karena dia butuh kategori dan user. Oke, saya buat sampai nama aja lah. Nanti kita lihatkan bagaimana relasinya. Di sini ada, saya buat kayak gini ya. Nah, oke. Create table, namanya TB produk. Oke, ada produk ID. Sebenarnya nggak terlalu lama ya. Kalau saya sudah kerjakan nggak terlalu lama. 1 hari seharusnya selesai gitu. Seharusnya ya. Apalagi bisa rame-rame ya kan. Kalau nanti ada yang salah-salah bisa tengokkan ke kawan ya kan. Nah, sekarang di sini ada produk ID card. Produk ID card. Nah, nanti kategori ini ya. Dia harus sama tipenya. Ini TINI INT3, makanya dia TINI INT3 juga. Karena dia harus berelasi nanti gitu. Ini INT ini yang kecil dari INT. Jadi INT adiknya ada, TINI gitu. Adiknya INT3. Dia harus sama ya. Dan nggak boleh kosong, nggak, not null gitu. Kemudian produk ID user. Produk user, tipenya di sini INT11. Jadi dia harus INT11 juga gitu. Kemudian not null. Nggak boleh kosong. Sampai produk kode. Produk kode itu varchar 50. Varchar 50. Kemudian not null. Selanjutnya ada produk nama. Saya buat sampai produk nama aja ya. Produk nama varchar 256. Nah, ini batas maksimal ini. Kalau setelah itu nanti dia kosong itu, nggak kebaca lagi. Not null. Oke, primary key. Primary key itu kunci utama di tabel ini gitu. Ketuanya gitu. Ya ketua ya. Ini produk ID ketua. Oke. Ternyata ada ketua. Ini kan ketua nih, primary key ketua. Ternyata ada ketua lain dalam tabel ini. Nah, ini kan ketua.
Anggap aja ini SI2. Ternyata ada di kelas ini SI3, Cosma SI3. Gitu. Ada Cosma SI4. Nah, ini SI3, ini SI4. Dia Cosma di situ, ketua. Ternyata ada ketua lain di sini. Dia ketua di SI3, ini ketua di SI4. Gitu. Jadi ketua itu tetap dianggap ketua di kelas ini, gitu. Produk ini. Tapi dia sebagai foreign key namanya. Foreign key itu sama seperti kunci luar. Berarti Cosma orang lain gitu ya kan. Fore, IGN, key. Nah, siapa foreign key? Produk ID card. Produk ID card. Oke, referen. Kemana dia? Di mana kelasnya gitu? Referen. Dia ada di SI3. Cosma dia SI3. Tabelnya tabel kategori gitu. Referen, tabel, kategori. Itu di kolom yang mana? Di card ID gitu. Nah, sampai sini udah jadi deh tuh. Kalau tambahan bisa ditambah ini ujungnya. On delete misalnya. On update cascade, on delete restrict. Ini bisa ditambah. Misalnya kalau dia di-update misalnya perintahnya cascade. Cascade. Bapak hafal itu? Pernah buat sering gitu. Jadi udah hafal on update cascade, on delete restrict misalnya. Jadi dia nggak bisa di-delete di situ. Kalau misalnya tabel ini sudah menampilkan produknya ada kategorinya, tiba-tiba saudara mau delete di sini nggak bisa. Karena di tempat lain dia sudah ada, udah terikat kontrak gitu. On delete restrict misalnya, ditolak, restrict. Nah, itu. Oke, berapa orang Cosma itu? 2 orang. Oke, saya duplikat ya. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ini siapa lagi? User. Ini user ini. Oke, user. User itu Cosma juga, tapi di kelas yang lain gitu. Ini di TB user dia. Kolomnya user ID gitu. Oke, saya perbesar ya. Nah, produk ID card, ID user, kode 6. Nama. Primary key-nya produk ID, foreign key-nya produk ID card, TB kategori, card ID. Card ID. On update cascade, on delete restrict, koma. Foreign key satu lagi ID user, referen ke TB user, di user ID, on update cascade, on delete restrict, tidak ada lagi karena sudah selesai. Boleh titik koma di luar ini bisa. Ini cara merelasikannya gitu. Foreign key namanya. Nanti garis-garis itu akan muncul sendiri itu. Saya copy ya. Saya coba di sini atau dari sini juga bisa. Dari PHP admin. DB Commerce, SQL yang di luar, jangan SQL yang di dalam ini ya. Ini juga ada SQL di sini. Yang di luar, yang di database, jangan di tabel. Saya coba di sini SQL. Saya tes ini jalan apa enggak ini? Go. Oke, alhamdulillah jalan hijau dia, jalan betul. Kita punya 3 tabel kategori product user. Kita lihat di bagian designer. Nah, kira-kira nih. Udah ada dia garisnya gitu. Untuk yang lain, saudara tinggal gitu aja. Kira-kira di tabel itu siapa kunci luarnya gitu. Kalau order ini harus ada usernya. Nah, berarti ini tinggal user aja udah ada bisa buat ordernya. Karena nggak ada kunci lain di order ya kan. Kalau keranjang ada, ini harus buat dulu tabel produk karena ID produk ada di sini gitu. Kalau user tadi user boleh, karena nggak ada kunci lain di sini, dia sendiri orang ini berdiri tunggal, kategori juga tunggal. Keranjang harus ada 2 di sini. Order tadi user aja gitu. Oke. Kemudian order detail, baru di sini ada butuh order, ada butuh produk. Jadi order ini harus ada order detail ini harus ada order dulu, baru ada produknya baru bisa dibuat. Nah, begitu cara merelasikannya gitu. Nah, tadi oke. Jadi nanti yang lainnya foreign key ada materinya di buku Pak, ada.
Ini ada materinya di buku. Kalau seandainya saudara baca, dites, dicoba, insya Allah dapat. Kemudian boleh kerjasama dengan kawan. Yang penting isinya nggak sama, kasusnya nggak sama. Yang mana yang harus beda, Pak? Misalnya kategorinya buat sendiri. Boleh dari PHP admin, tapi saya minta query-nya. Insert into TV kategori, misalnya values. Ini saya buat karena auto increment boleh gitu aja, atau kutip 1-2 kali, gini juga bisa, atau dikasih 0 juga bisa. Kita coba. Kategori nama, pakaian pria misalnya, pakaian pria. Keterangannya, kalau mau buat ini 0, misalnya default 0 bisa. Ini saya buat kategori pakaian pria. Ini 1. Nah, berapa saya minta? 10 aja udah, 10 kan. Saudara buatlah 10 misalnya. Ini saya gandakan aja 10 ya. 4, 6, 8, 10 pas. Ini pakaian wanita misalnya. Nah, ada pakaian anak-anak. Oke, itu aja saya buat ya. Ini saya masukkan ke kategori, insert into kategori. Ini cepat kali, Pak. Sudah ada ya materi kita. Anda tengok aja nanti. Oke, go. Salah. Kolom tidak pas. ID, nama, keterangan. Oh, create ad-nya lagi. Lupa saya. Create ad-nya. Atau gini kita buat bisa. Cut ID. Kemudian cut nama. Saya isi 3 itu aja. Cut keterangan. Ini juga bisa. Oke, saya buat di sini ya. Nah, insert itu TB kategori. Nilainya. Coba saya buat sini ya. Itu kayak gini. Anda bisa dibuat perintah-perintah yang lebih sederhana, misalnya bisa. Oke, kategori sudah ada 10 misalnya. Anda nanti bisa ubah-ubah ya kan. Yang beda itu ya, saudara jangan buat yang pakaian ini lagi ya. Itu maksud saya berbeda kasusnya gitu. Anda kan bisa pakai toko sepatu, toko pakaian, toko pakaian anak-anak, ya kan. Kemudian toko kayak distro itu, toko kaos gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi beda-beda kan lah kasusnya, kan sama ya kan. Atau tokonya kan nggak mesti pakaian ya kan. Misalnya toko kelontong gitu kan. Saudara jualnya di sini misalnya wafer apa gitu kan. Atau tokonya kosmetik beda, misal beda. Parfum apa ya kan. Nah, atau toko parfum banyak. Nama parfumnya satu, kategori parfum apa misalnya keras, lembut apa segala macam. Kategori kan ada kategorinya. Atau parfumnya parfum siang, parfum malam yang Anda tahu. Atau ada ya kan. Nah, itu maksud saya, jangan sama kasusnya ya kan. Oke, ini tadi kategori usernya juga harus ada berarti ya kan. User. Ini user kita cuma 2 nih. Copy ini aja ya. Usernya 10. Saya buat user. Usernya user ID dan email 2 aja ini. Saya nggak pakai. Ini artinya kolomnya disebutkan ya. Kolomnya disebutkan. Tadi yang error itu count-nya berarti kan ini harusnya kan 5 kolom dia. Kalau saya buat values-nya aja ternyata ini hanya untuk isi 3 kolom. Dia nanya gitu. Dia nanya 3, masih 3 itu nggak cocok. Ini kan 5 gitu. Oke. Nah, ini saya buat misalnya kayak gini. Ini kolomnya nggak saya buat. User ID-nya kosong. Ini langsung aja saya buat di sini. Misalnya user emailnya Swendry
Rensu.ac.id. Emailnya aja ya kan. Oke. Oke. 10. Ini Anda rubah lah ini. Entah apa kayak nama Anda. 4, 6, 8, 10. Kalau saya samakan boleh nggak nih? Bisa aja karena dia kan bukan primary key ya. Database. Saya buat di sini. Oke, go. Oke. Ini sudah ada usernya 10. Kategorinya 10. Produknya lagi. Oke, sekarang kita isi produk sesuai dengan kategori yang ada. Nah, kategorinya ada, usernya harus ada. Nah, jadi saudara mau buatkan dalam bentuk query harus sesuaikan dengan yang di atas. Kalau mau dari sini, nanti dia akan muncul itu, insert. Nah, ente nggak ini? Nah, sudah muncul yang kita buat tadi dari sini. ID kategorinya ada. Nah, kemudian email atau usernya juga ada. Misalnya produk ID. Produk ID untuk kiriman ya, nggak perlu diisi. Misalnya pakaian pria yang masukkan saya, kode produknya misalnya pakaian pria 001. Misalnya celana panjang pria lepis misalnya. Nah, pria. Celana panjang pria lepis 038. Wah. Produk name ya. Go. Nah, saudara lihat di sini. Nah, ini bisa diklik dia tuh karena dia sudah berelasi ya kan. Kita lihat tadi dari sini, dia berelasi dari sini. Nah, jadi produk ini nanti antara kategori ke cut, user ke user nanti dia akan berelasi gitu. Oke. Saudara lihat di sini. Nah, sekarang begini, saya ingin menampilkan, ini kan kalau seandainya nanti di tampilan webnya, kalau misalnya tampilkanlah produknya gitu. Ini kan kita nggak nampak di sini apa nama kategori ini gitu. Kemudian nama usernya kan nggak nampak di sini. Gitu. Nah, ini kemarin kita ada cerita normalisasi itu. Kita cerita normalisasi ya kan. Bahwasannya kalau misalnya di sini ada kategori, nama kategori keterangan, di produk ini jangan dimasukkan lagi nama kategorinya. Kita cukup buatkan primary key-nya aja di situ. Nama kategorinya nggak usah dimasukkan karena dia nanti akan redundant. Masih ingat ya? Redundant kemarin. Redundant. Apa arti redundant? Coba satu orang depan mic-nya. Redundant kemana apa? Yang ganda, Pak. Ganda atau apalagi? Satu orang lagi. Apa kemarin saya bilang redundansi itu? Ada kita bahas itu. Satu orang lagi. Apa redundansi kemarin? Halo? Pengulangan kata, Pak. Pengulangan. Satu lagi. Yang saya bilang waktu itu apa? Tadi ganda, pengulangan, sama satu lagi apa yang saya bilang di lab? Nggak ada yang ingat nih. Mubazir, Pak. Mubazir. Saudara nggak perlu lagi buat di produk ini ikat nama karena dia sudah ada di kategori ini. Mubazir ya. Kalau saudara buat juga berarti data saudara makin besar dia, padahal dia bisa diperkecil. Kalau lah misalnya ikat nama ini saya buat juga di nama kategori ini, maka dia akan tambah besar datanya. Kalau datanya 10 baris ya belum nampak ya. Coba kalau datanya 1.000.000 baris, 10 juta baris, atau 100 juta baris, baru bingung ya kan. Mubazir. Satu aja udah. Oke, tapi saya ingin menampilkannya di sini. Nah, itu pertanyaan yang nomor 3.
tampilkan data order dari TB order, di mana tabel tersebut menampilkan nama user, kode produk, harga produk, jumlah produk di order. Tapi karena saya belum buat di order, saya cobakan di produknya. Sama caranya, sama itu juga gitu kan. Oke, sekarang di sini saya akan tampilkan produk ID card ini di sini gitu. Produk user tapi emailnya ada di sini gitu. Oke. Emailnya ada nampak di sini gitu. Nah, kita gunakan perintah select untuk menampilkan ya. Nah, ini mungkin kita tidak bahas semua yang ada di buku ajar, jadi mohon adik-adik nanti dibaca, diulang-ulang. Saya rasa hanya untuk mengingatkan saja gitu. Karena udah pernah itu belajarnya, rasa-rasanya gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Ada iklan sedikit. Belumlah kalau di rumah. Nah, oke, ini saya coba untuk select. Select itu untuk menampilkan data ya melalui query. Kalau saudara misalnya klik ini maknanya kan select-nya. Misalnya lihat di sini. Ini perintahnya ini. Perintah select-nya. Saudara lihat di sini ada perintahnya. Select. Select itu ada di bab 78, ada banyak select itu. Tapi select-nya untuk menampilkan misalnya produk di sini, select-nya lebih panjang. Oke, kita coba select di sini, tapi select-nya dari tabel yang berbeda gitu. Saya coba select. Select bintang from. Saya buat misalnya di sini. Atau saudara, kalau bintang from berarti kan cuman satu ini aja. Misalnya kalau select bintang from ini kan. TB produk. Saya coba di sini. Berarti yang ditampilkan hanya produk. Saudara ingin tampilkan semua yang ada di kategori, ada di user, kemudian ada di produk, semuanya sama-sama mau ditampilkan. Banyak caranya, sebenarnya banyak gitu. Kalau di buku ajar kita ada di halaman lanjutan, kemudian bahasan pertama. Di halaman 149 ada 3 sana katanya, where, inner join, outer join. Outer join dibagi 2, right join, left join.
relasi tabel, sudah lihat relasi tabel itu nanti fungsinya untuk menampilkan beberapa tabel ke dalam satu tabel. Misalnya penggunaan where itu halaman 151. Select nama tabel titik bintang bla 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 from bla bla bla. Nanti contohnya juga ada di sana. Bisa saudara tampilkan misalnya antara siswa dan nilai. Ada tabel siswa, ada tabel nilai kalau di contohnya itu. Itu menggunakan where. Bisa juga join. Join inner join nampilkan semua tabel, semua kolomnya dalam keadaan utuh semuanya, bisa gunakan inner join. Atau bisa gunakan outer join. Outer join dibagi dua, right join, left join. Right join itu nanti yang ditampilkan adalah sebagai patokannya yang di kanan. Kalau left join nanti patokannya sebelah kiri. Ada di halaman 153. Pak, ini kan belum Bapak bahas di praktikum. Ya, memang belum kita bahas praktikum. Ya, harapan saya karena buku ajaran juga ada. Kemudian ya sebisa mungkin ini coba di tes-tes lah di rumah. Udah ada contohnya di sana. Dan ini hanya untuk apa? Review. Ya kalau mungkin belum dibahas di perkuliahan waktu sistem animasi data ya sebisa mungkin dicoba. Misalnya di sini saya ingin buat tadi ketiga-tiganya. Berarti kita dari kategori ya. Misalnya TB kategori titik bintang, koma. Berarti itu semua. Ini semua maknanya. TB kategori titik bintang ini berarti semua. Oke, kemudian TB user titik bintang itu semua. Koma. Kemudian TB produk titik bintang. Semua berarti ya. Kalau mau diapakan aja bisa. Saya ingin cuman kategori TB kategori tabel tertentu, namanya keterangannya aja. Kalau usernya tertentu apa aja bisa gitu. Oke, from TB kategori, TB user, TB produk. Coba buah ya. From berarti tiga-tiganya. Oke, TB kategori, TB user, TB produk. Kemudian apanya yang sama, apanya yang menjadi relasi? Where. Yang menjadi relasi TB misalnya karena ini induknya produk misalnya bisa dari produknya TB produk titik produk ID card itu sama dengan TB kategori titik card ID. Nah ini sama ya yang ini. Kemudian satu lagi TB user atau dari TB produknya TB produk titik produk ID user itu sama dengan TB user ID user. TB user ID user ID. Ini memang agak-agak di apa-apakan lah, agak di apa namanya renung-renung lah gitu kan. Memang ini harus jeli kita, harus jeli. Ini apa yang merahnya? Apa merah itu? Nah, select bla 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 from kategori TB user TB produk. Ini nggak ada. TB produk where to produk. Halaman 100 berapa tadi? 149. Nah, silakan nanti sudah lihat atau bagi yang lagi pegang buku ajar silakan lihat di 149. Ya tadi 100 berapa tadi? 49 ya. 151 untuk contohnya ya. Contohnya dari 151. Kalau saudara mau lihat yang bagian where ya. Ini kan where ya. Kalau nanti inner join ya, saudara bisa buat juga inner join. Where ini pakai n misalnya. Where TB produk TB ya. Coba ini kita coba tes SQL go. Apa yang terjadi? Coba. Nah, ini muncul card ID, card nama, kategori, create add, date, semuanya muncul sini dalam satu query gitu. Dalam satu query gitu. Oke, ini coba saya persingkat.
Saya persingkat yang kita butuhkan misalnya kategori kat nama, user user email, dan yang lainnya. Oke. Kalau tadi semua tampil ya. Sekian. Tuh. Ya. Kat nama, kategorinya pakaian pria, user email, L-nya nggak ada. Product ID, product card, user, produk. Nah, ini saya mau nampilkan produk kode dan nama saja misalnya. Kode. Satu lagi, TB produk, titik, produk name, nama. Copy. Oke, go. Aduh, salah. Produk kode. Oh, produk kode ini salah. Produk kode itu produk name. Pak, dari mana nyari salahnya? Ini kan dikasih tahunya. Nah, ini. MySQL set, unknown column. Ini berarti kolom ini salah ini. Nah, makanya kita tahu. Bapak itu kok tahu salahnya di mana? Nah, harus dibaca. Harus dibaca sini. Nah, ini baca. MySQL set gitu. Nah, MySQL berkata. Nah, kita baca lah. Unknown column. Oh, kolom itu nggak diketahui. Begitu cara nyari salahnya gitu. Berarti kita salah masuk kan. Go. Nah, dia pakaian kat nama, kat email, produk kode, produk nama, cuma ini aja gitu. Nah, inilah yang masuk dari sini, nomor 4. Oke. Tampilkan data order dari ini. Jadi yang ada itu cuma nama user, kode produk, harga produk, jumlah produk. Yang di order ya. Yang di order berarti caranya sama caranya. Mau pakai where tadi, inner join, outer join sama. Yang nanti muncul ini juga. Nah, ini yang maksud dia pertanyaan keempat. 1 udah, 2 udah, 3 udah. View. Nah, view itu ada di halaman 100 kalau tadi 151. Ada semua ada di sana, Pak. Halaman 155, create view. Ini gitu aja ya. Hanya menambahkan create view, nama view-nya apa, selectnya sama. Oke. Create view, nama view-nya apa, selectnya sama itu juga. Create view, nama view-nya. Misalnya di sini. Ini sama ini. Kita hanya buat view-nya aja. Dan ini saya yakin nggak pernah dibuat di mata kuliah saudara ini. Karena ini hanya orang-orang tertentu asik. Orang tertentu. Biasanya view, kalau saya sering, kalau di program saya, karena ketika kita buat di sistem, dia bisa load-nya lebih berat. Tapi kalau kita view-nya buat di MySQL, dia nanti udah nampak kayak tabel sendiri gitu. Padahal dia dari 3 tabel. Nah, itu fungsinya. Ya, create view-nya sini aja. Create view misalnya di sini create view, nama view-nya. Saya buat namanya view product Nah, oke, ini kita coba jalankan ya. View, jalan nggak nih? SQL dari database ya. Oke, go. Nah, dia nampak sini dia. View product. Tapi udah hasilnya langsung gitu. Jadi kalau saya nambahkan produk di TB produk, ini tabel aslinya gitu kan. Ini produk ke pakaian wanita yang masukkan saya sendiri, kode produk pakaian wanita nano 1. Misalnya rok trendy misalnya, rok trendy. Nah, gitu aja lah ya. Nggak tahu saya nama rok apa. Go. Kita lihat bagian browse 2 ya, ada 2. Kita lihat di view. Nah, dia udah 2 dia. Tanpa kita eksekusi lagi perintah yang ini gitu. Yang ini kita nggak eksekusi. Kalau ini kita eksekusi dari sistem bisa ini. Dari sistem. Jadi ketika dia udah nampil kayak gini, kita hanya gunakan select yang lebih ringan gitu. Yang artinya sistem itu nggak berat untuk melupnya. Tapi kalau kayak gini, apalagi misalnya dia relasinya banyak. Misalnya sampai 10 tabel bertali-tali. Ini ke tabel ini tabel ini, ini tabel ini, ini tabel ini, tabel ini.
Ketika sistemnya bekerja, gitu, itu berat itu karena dia mau manggil semua. Gitu. Tapi kalau sudah dibuat view, yang bekerja bukan sistem tapi MySQL. Nah, jadi bagi tugas nanti. Kita hanya nampilkan yang biasa aja dari sini. Jadi kita dari sistem kita tinggal select bintang ini aja kan. Select bintang from view product. Nah, udah gitu aja. Jadi sistemnya bekerja hanya dengan perintah yang sangat sederhana aja gitu. Jadi kalau saya di sini, kemudian saya gunakan kayak gini, misalnya, go. Nah, dia tampilkan ini. Padahal sedikit aja gitu kan. Daripada sistem mengerjakan yang ini gitu kan. Kalau tadi 10, banyak. Where, n, bla bla. Kalau inner itu inner join, banyak. Sampai misalnya entah berapa baris sampai 20 baris, 30 baris itu. Tapi ketika dia sudah di view, nah dia select bintang, gitu aja sistemnya. Jadi lebih ringan ya kan? Lebih ringan, sistem bekerja lebih ringan karena MySQL yang sediakan. Nah, ini view tadi. Oke, itu jawaban yang nomor 4. Ada yang betul semua? Coba ada yang betul semua? Coba dulu angkat tangan. Ya, angkat suara lah. Nggak ada yang hidupkan video. Ada yang betul semua? Ah, Rapli Khalis Nugraha mau hidupkan apa tadi mic kayaknya. Ada yang betul semua? 100. Ya, ada? Asur ganda betul semua? Nah, ya, kalau tidak betul semua nanti kita buat tugas 3 biar balance dia nilai saudara biar nggak jelek kali ya kan. Kalau 1 sampai 3 ada? Yang betul 1 sampai 3, Tio, oke lah. Walaupun ada. Putrawan. Oke lah. Kalau 1 sampai 3 harus betul karena sampai sini. Sampai sini tadi sampai 3 ya karena buat tabelnya doang ya kan. Kalau ini mungkin kita perlu agak lebih fokus. Tapi sehari selesai. Masa Pak Syandri ngerjakannya dari berapa kita masuk? Sejam lah ya kan. Sejam sambil menerangkan. Bisa, udah selesai. Masa saudara 2 hari dengan kawan-kawan semua? Enggak bisa. Harusnya bisa. Gitu. Dan buku ajarnya ada. Nah, bisa ditiru-tiru di situ. Bisa dicoba-coba si kawan misalnya sampai sini ya saya sampai sini disempurnakan, kolaborasi boleh, yang penting datanya jangan sama. Kalau tabelnya harus sama lah ya kan karena soalnya itu ya kan. Oke, kalau sampai di sini misalnya kita sudah selesaikan, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Saya mau bertanya Pak. Nah, Muhammad Abdurrahman. Itu kan waktu pas kita relasi Pak, waktu kita nginput data itu kan ada kayak yang kayak drop down itu kan Pak ke bawah. Itu kalau ada kayak ganda gitu Pak datanya Pak. Itu yang dipilih yang mana ya Pak? Ini produk ini ya. Itu ada 2 tuh kan Pak. Ini bawaan PHP adminnya ini. Sebenarnya sama aja ini. Ini sebenarnya sama ini. Ini bawaan PHP admin. Kita nggak tahu juga kenapa buatnya 2 ini. Makanya kalau untuk data sebenarnya nggak cocok pakai PHP admin. Kalau data sebenarnya ya kita melalui query atau dari sistemnya. Ini dari dulu memang dikasihnya 2 juga ini. Coba saya pilih misalnya dari sini ya, dari sini. Tapi ini acak yang ini. Saya coba yang pakai wanita, tapi 2 juga. Ini saya gunakan yang atas ya. Tadi kan saya gunakan yang anak-anak nomor 3. Usernya dari nomor 2 yang ini. Pakaian anak-anak misalnya. Anak nomor 1. Setelah anak-anak. Go. Saya lihat di produk. Sama, ada kategorinya 3 juga ya. Usernya 2 sama. Kalau saya klik ini, misalnya, ya PG-nya saya kategori yang nomor 3. Kalau user nomor 2 saya klik, sama. Sepertinya sama ya. Itu hanya mungkin bawaan PHP adminnya saja. Sudah? Pertanyaannya? Oke Pak. Ada yang lain lagi yang mau bertanya?
Dan ini harus latihan, dicoba di rumah, latihan. Mumpung kita jadi mahasiswa, ya artinya kondisikanlah gitu kan. Pekerjaan nggak banyak misalnya, kalau saudara kerja banting tulang juga, nguli misalnya, nggak susah juga. Tapi selama jadi mahasiswa misalnya, dan belum ada kerjaan yang lain, dimaksimalkan waktu itu. Apalagi kalau ada tugas misalnya, coba baca-baca juga yang lain. Dan saya memang nggak banyak bahas ini karena udah ada mata kuliah khusus. Takut saya 2 kali ulang gitu. Tapi kalau yang lama juga belum paham, ini jadi masalah. Jadi masalah dia gitu kan. Pak, kayaknya dulu ini ada nggak dibahas di mata kuliah manajemen data? Nah, Abdurrahman. Kayaknya kemarin cuma sampai normalisasi aja sih, Pak. Oh, ini nggak ada perintah, ini nggak ada dibahas. Belum ada, Pak. Oh, ada, ini agak sulit juga tuh. Tapi nanti coba saudara baca-baca juga lah ya, bab 7 bab 8 itu MySQL itu memang naiknya kelas kita udah sampai di lanjutan. Banyak MySQL ini banyak perintahnya. Kalau saya nggak tamat-tamat lah, karena perintahnya banyak. Hanya sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Itu baru MySQL, belum database yang lain. Banyak database yang lain. Kalau saudara misalnya udah ada di mana tahu rezekinya ada di perusahaan yang berbasis IT mengurus database, ya bisa jadi database-nya MySQL ini nggak pala digunakan orang itu. Kenapa? Karena MySQL ini kan open source dia ya. Kalau perusahaan-perusahaan ternama tentu tidak mau yang open source, mereka berlisensi gitu. Yang database-nya itu bayar gitu. Kalau ini open source. Kalau open source ini kan semua orang bisa pakai dan gratis. Kalau perusahaan jarang. Apakah BRI misalnya Mandiri database ATM itu pakai MySQL? Oh, enggak. Saya nggak yakin. Saya bukan bilang tidak 100% ya, tapi saya nggak yakin. Karena MySQL ini database open source gitu kan. Kalau mereka mungkin paling tidaknya pakai SQL Server. SQL Server paling tidak bawaan Microsoft dan itu berlisensi. Dan kemungkinan besar mereka pakai Oracle misalnya. Oracle database yang besar dan berlisensi gitu. Ada penanggung jawabnya gitu kan. Kalau open source ini kan nggak ada yang tanggung jawab, makanya di lisensinya itu tidak ada garansi gitu, no guarantee gitu. Tidak ada garansi. Jadi kalau rusak tanggung sendiri kan itu istilahnya. Komunitas besar. Kalau misalnya query kita nggak jalan bisa ditanyakan ke komunitas besar. Kalau mau misalnya dilihat di Stack Overflow banyak. Komunitas-komunitas Facebook juga banyak. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Oke, saya nggak tahu ini yang nggak hidup kamera ini apakah mendengar apalagi di tepi pantai nggak tahu. Tapi ini saya saya nggak apa kalau mau misalnya hemat paket nggak apa lah hidup video Bapak Haji Wardana. Tapi harapan saya saudara ngikut, nah gitu ya. Harapan saya saudara ngikut. Kalau nggak ada yang hidupin video nggak apa-apa lah gitu. Udah sering kayak gitu. Oke, ini MySQL sih anggap udah lewat. Nah, udah lewat, biar sesuai dengan RPS kita. Kita masuk materi terakhir. Nah, dari pertemuan 11 ini ya. Dari pertemuan 11 sudah materi terakhir kita. Apa materi terakhir kita? PHP. Nah, jadi MySQL saya anggap udah lewat. Jadi nanti diingat itu. Pertama kita bahas kemana HTML ya. HTML sudah oke. Desain kita buat desain web. Yang ada di Praktikum Lab itu diambil, jangan ditinggal situ aja. Artinya kalau nanti masuk di copy lah kelas D bawa pulang. Kemudian CSS sudah kita bahas, cara ngasih warna, cara ngasih kemarin desain fundamental lah ya kan, yang untuk digunakan di website. Itu dicoba lagi di rumah dengan kasus yang berbeda. Kita kan ada juga latihan, ada juga tugas ya kan. Tugas itu ya selain dari memang untuk penilaian, biar kita explore gitu ya kan. Kalau misalnya di Pak Sue itu buatnya warnanya ini, di rumah saya ganti warnanya. Kalau marginnya saya ganti kayak gini gimana? Nah, itu di-explore kan. HTML, CSS, MySQL juga sudah ada materi di pertemuan mata kuliah lain. Harapannya ini review. Tadi ini digunakan di skripsi, jangan sampai tidak tahu. Oke, miris kalau seandainya nanti skripsi
Saudara nggak bisa. Cobalah harapan saya, semua yang masuk mata kuliah Pak Swendri, saya harap tuntas nanti deskripsi. Ini bagian kita gitu kan. Jangan sampai anak SI nggak tahu gitu. Ini bagian kita. Kalau misalnya nggak tahu buat apa jaringan, membuat robot, cara untuk apa nyolder ya kan, cara ngukur ngukur apa tegangan listrik segala macam. Memang kita Eskom, tapi kalau nggak pandai itu, artinya oke lah nggak bidang kita gitu. Tapi kalau untuk perangkat lunak, nah database, sistem, ngoding istilahnya, itu bagian kita gitu. Jangan sampai nggak bisa gitu. Karena bagian kita gitu. Jadi miris juga ada senior saudara, misalnya seminar proposal, terbata-bata gitu. Kemudian produk apa skripsinya itu nempah gitu ya Bang. Ini miris istilahnya kan. 4 tahun kuliah kemana aja ya kan. Masa untuk membuat sebuah produk misalnya entah dia sistem apa gitu. Saudara masih menempah gitu kan. Itu kan nggak enak gitu ya kan. Cobalah jangan usaha dulu lah usaha. Usaha sampai di mana mentoknya, tanya orang yang tahu. Atau bila perlu, udah nggak ada lagi yang tempat bertanya, nggak ada kawan yang tahu, datang ke prodi. Kalau situ Pak Swendri nanti saya tunjukkan. Selama ini nggak ada kayaknya yang datang untuk nanya kode deskripsinya gitu kan. Atau mungkin ada satu lah yang selama yang sepanjang pengetahuan saya. Misalnya ada dia berbasis web, datang ke prodi, Pak, ini saya udah tanya ke kawan, katanya. Saya nggak tahu salahnya di mana, Pak. Terus sekarang nggak ada yang datang gitu kan. Kok bisa? Apa dia yang pandai atau dia nggak buat gitu kan? Orang lain yang buat. Kalau dulu alumni pertama itu si Randy Pratama, dia sering datang ke kantor karena dia buat sendiri, datang dia ke kantor. Pak ini nggak jalan Pak, ini udah seminggu nih saya kotak-katik. Kok nggak jalan juga? Apa yang salah? Oh ini huruf besarnya aja yang salah. Sampai dia, Masya Allah. Tapi dia datang itu, saya senang dengarnya gitu kan. Sekali seminggu dia datang nengokkan coding, Pak udah benar. Dan ada coding yang saya nggak tahu dia udah bisa buat gitu. Ini cemana buat ini Ren? Kok bisa kan? Oh ini Pak saya pelajari ini. Seru nih kok ya gitu kan. Ada mahasiswa kayak gitu. Cuman dia lah mungkin yang datang. Kalau itu udah angkatan pertama, saudara kan udah angkatan ke berapa Anda? Angkatan 2020. Dia angkatan 2015. Dan dialah yang menghidupkan komunitas waktu itu. Sekarang udah jauh kali, payahnya. Nggak ada yang bertanya skripsi itu. Padahal web itu kan bagian saya ya kan. Memang ada juga dosen yang lain, tapi dosen luar. Gitu. Kalau dosen dalam kan saya yang bawa. Untuk SI 56 itu sama dosen luar. Kalau 1-4 kan saya. Tapi nggak ada yang nanya skripsi kode program web itu ke saya. Gitu. Apa dia malu atau cuma? Tapi kita kan semester terakhir ya kan. Ya, kalau kita nggak tahu, tanyalah Pak Swendri. Itu. Nah, jadi persepsinya, apakah memang dia lancar-lancar saja, atau orang lain yang buatkan? Nah, itu. Kalau orang lain buat itu nggak bangga lah ya kan. Masa kita 4 tahun kuliah, skripsi masih orang yang buatkan. Berbasis web. Kalau basis Android ya, tanya Pak Alda misalnya. Atau banyak kok yang bisa. Paling tidak algoritmanya aja ya kan. Teman-temannya juga banyak yang pandai gitu kan. Oke, kita lanjut lah ya. MySQL kita lewatkan ini. HTML, CSS, MySQL, oke. Kita masuk terakhir PHP. Oke, kita coba untuk bahas PHP-nya. Ini saya close folder ya. Saya close. Ini lagi di mana sih bagus ini? Oke, kita lanjut ya. Kita coba bahas materi PHP. Bagi yang pegang buku ajar, boleh buka halaman. Mana PHP? Halaman 165, bab 10.
bab 10, bab 11 PHP function, 9 ya, 9. PHP function bab 10, bab 12 PHP data object. 3 bab PHP ya. PHP ada 3 bab. Ini satu pertemuan satu bab udah cukup ini. Karena pertemuan 11 sekarang ya kan. Terakhir ada project kita misalnya nanti bisa kita bawa di di project untuk UAS. Saya tadi pengennya ke lab karena saya lihat itu ada lab kosong jam 8 pagi di lab BC2. Jadi memang lab BC2 tuh enggak 40 laptop komputer. Jadi nanti sebagian bisa bawa laptop. Kalau kebetulan di kampung boleh nggak hadir, daring aja gitu kan. Daring video saya kan ada juga di YouTube sama itu nanti saudara lihat juga YouTube saya yang SI2 ya. Dan di subscribe lah, saudara nggak subscribe, masa subscribe-nya tengok-tengok aja. Oke, Pak. Subscribe lah ya. Subscribe itu gratis, tinggal diklik subscribe udah jadi dia. Biar nggak norak kali dosen ini. Ya, tiap tahun dia ngajar 124 orang. Subscribe-nya 500 orang. Itu kan sama kawan-kawan dosen yang lain subscribe. Pelit kali. Oke, kita coba untuk PHP ya. PHP itu bahasa untuk server side. Server side itu artinya dia disuruh dulu berjalan. Nah, gitu bahasa kitanya. Biar enak bahasnya kan. Server side itu suruh dulu berjalan, kayak kerbau tapi ya. Suruh dulu berjalan gitu. Kalau dia otomatis berjalan di browser, kayak misalnya saudara chatting dengan kawan pakai Messenger Facebook. Messenger Facebook itu ketika kita kirim, dia datang sendiri balasannya. Gitu. Kan nggak perlu direfresh kan, dia datang sendiri. Itu nggak bisa PHP ngerjai kayak gitu. Jadi yang otomatis tanpa diklik itu nggak bisa kerjaan PHP. PHP ini kerjaannya diklik dulu berjalan. Nah, contoh, saudara ngambil KRS, checklist mata kuliahnya bla bla bla. Kemudian simpan, ada tombol simpannya, diklik jalan ya, atau nyimpan dia. Nah itu PHP kerjaannya kayak gitu. Itu namanya server side. Harus diklik dulu berjalan gitu. Apakah itu nggak kekurangan, Pak? Enggak, bukan kekurangan. Ya kalau prosesnya memang harus diperintah baru jalan, ya itulah yang cocok. Ya. Tapi kalau dia untuk otomatis ya nggak bisa gitu kan. Bisa nggak PHP buat jam berdetik, gitu Pak? Nggak bisa. Nampilkan jam bisa, tapi kalau detiknya otomatis tik nggak bisa. Pokoknya yang serba otomatis nggak bisa dikerjakan oleh PHP. Dia bisa nampilkan jam, tapi dia diam aja, kayak gitu. Karena dia harus diklik dulu berjalan gitu. Tapi apa yang pakai bahasa pemrograman yang lain yang dia sifatnya client side. Seperti JavaScript. Jadi JavaScript itu dia client side. Dia berada di depan gitu. Ngurus-ngurus yang di depan. Nah, nanti jobnya itu orang-orang yang bekerja di sana namanya front end designer. Nah, kalau yang server side tadi back end designer. Back end itu ngurus dapur belakangnya aja, dapur pacu, prosesornya gitu. Orang-orang yang bekerja di bagian proses. Bagian depan, nah kasirnya, tellernya yang berurusan dengan orangnya, dengan pengguna, itu namanya front end designer, front end programmer dan segala macam. Pokoknya bagian depan dia. Itu urusannya depan. Beda programmernya Pak, bisa beda, bisa sama. Bisa beda, bisa sama. Kalau dua-duanya, ada orang mahir dua-dua Pak? Ada. Kalau Pak Sue mahirnya di mana? Mahir sikit di bagian back end. Nah, itulah sikit aja. Front end bisa enggak pala gitu. Sikit aja gitu. Jadi kalau membuat web SI bisa lah. Nah, sikit. Yang penting di kuliah udah diajarkan fundamentalnya, bisa untuk masuk gerbang yang lebih besar. Jadi udah nampak, udah cakrawala berpikirnya udah terbuka gitu kan. Itu tadi bagian back end. Oke. Dari mana kita mulai Pak? Tempat nyimpannya dulu. Ini udah aktif tadi ya Apache meski. Apache inilah yang menghidupkan PHP-nya. Kalau kompor ini Apache ini kompornya.
PHP itu misalnya pancinya. Nah, ini nih, Apache ini yang hidup. Kalau saya stop dia, nggak hidup dia. Kalau HTML jalan sendiri, dia jalan di apa? Di browser. CSS dia jalan sendiri. Kalau PHP harus pakai Apache. Kalau nggak hidup, nggak jalan dia gitu. Oke, kedua, folder nyimpannya. Nah, kita di mana nyimpannya, Pak? Nyimpannya harus ada di folder sum-nya, IC, sum, kemudian htdoc. Nah, harus di sini dia. Tidak boleh disimpan tempat lain. Kecuali memang sum-nya ini dioper di tempat lain ya. Bisa dioper sum-nya, Pak? Bisa. Kita nginstalnya nggak di csum gitu. Bisa dioper tempat lain, bisa dioper. Tapi default standarnya di sini dia, csum, htdoc. PHP harus nyimpannya di csum-nya htdoc. htdoc. Kalau di videonya saya bilang aja htdocs misalnya. htdoc gitu. Jadi nyimpannya harus di sini PHP itu ya. Nggak bisa di tempat lain, mau di dokumen, di download feature video, nggak bisa. Dia harus di csum htdoc. Oke. Saya buat di sini sistem informasi 2 folder baru. Atau saya singkat aja. Tersebut panjang lah, sistem informasi 2. Tapi kok panjang dia jadinya, SI2 gitu ya. Nah, gitu. Oke, bukanya dari mana, Pak? Dari browser, localhost. Localhost gitu saja. Oke, localhost itu nanti akan menuju htdoc. Localhost itu akan menuju htdoc. Tampaklah di sana folder yang tadi, SI2. Sesuai isi yang ini. Ini ada news portal 1, SI2 1. SI2. Kenapa Bapak nggak spasi 2-nya? Biasanya memang domain itu nggak ada spasi. si.winsu.ac.id itu nggak ada spasi. Facebook.com nggak spasi. Twitter.com, Instagram.com nggak ada spasi. Dan nggak ada huruf besar. Domain biasanya huruf kecil semua. Makanya saya nggak pakai spasi, tidak pakai huruf besar. Biar nanti sesuai. Ini kan domain ini kan, domain. Tapi domain saya itu localhost. Saya buka misalnya isinya masih kosong. SI2. Oke, saya buat di sini, di dalam ini folder. Misalnya pertemuan 11. Saya buat semua huruf kecil, disambung. Pertemuan 11, ini saya reload. Pertemuan 11. Oke. Saya kasih di sini namanya sesuai dengan folder ini dari open folder ke editor. Ini folder. Saya C, sum, htdoc, I2, pertemuan 11. Nah, sini dia. Harus di situ, Pak, harus. Harus dulu. Nah, itu dulu apanya. Yang perlu diingat, harus di situ. Saya buat file baru, latihan 1. 1.1. Oke. Sekarang PHP itu dimulai dari tanda kecil, tanda tanya, PHP. Nah, buatnya harus gitu. Oh, nampak ini? Referen, font. Font. Size-nya 25 ya. Besar dia. Nah, oke. Biar nampak. PHP. Dia harus dimulai seperti ini. Kecil, tanya PHP. Oke. Kemudian untuk menuliskan ke layar, perintahnya echo. Kalau saudara mungkin di mata atau di apa namanya, bahasa pemrograman seperti C++, pakai print misalnya. Atau pakai C++ write. Nah, itu. Harus ada juga perintahnya. Jadi dia induknya memang dulu C++. Induknya ke sana juga Java. Sana juga. Ini perintahnya echo. Echo hello world. Misalnya ya, hello world. Diakhiri titik koma. Oke, coba saya simpan. Apakah bisa saya double klik, Pak? Tidak bisa double klik.
Ini mungkin bacaannya apa ikonnya kayak Notepad++ karena defaultnya saya buat ke sana. Tidak bisa di double klik. Ingat tidak bisa di double klik. Dari mana saya buka Pak? Dari browser tadi, refresh ini dia. Latihan 1 Hello World. Kalau misalnya salah, misalnya gini, kutipnya kurang 1. Kalau salah, nah, dia ada errornya. Kalau HTML nggak ada error, di sini ada errornya. Wah, oke. Bahasanya bahasa Inggris ya kan. Line 3 error katanya. Line 3 ini di sini ada errornya. Apa kira-kira yang kurang? Oh, kutipnya kurang. Atau echo-nya, O-nya kurang gitu kan. Echo. Salah juga. Atau echo-nya kebuat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Echo gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Salah juga. Ya harus pas. Echo kalau Word. Oke, sekarang materinya ini sudah ada saya buat di apa namanya? Saya buat di videonya di YouTube. Harapan saya nanti silakan dicoba diikuti yang di YouTube. Ini pertemuan kita sampai jam 10 saja. Nanti 10.11 saudara coba latihan yang ada di YouTube, dicoba di laptop masing-masing gitu. Tidak hanya ditonton, dicoba gitu. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan. Ini nggak saya lanjutkan karena ada di YouTube itu. Jadi kalau di YouTube kan bisa saudara ulang-ulang sambil dicoba, diulang sambil dicoba gitu. Jadi yang ini artinya saya sudah kasih pengantarnya, harus letaknya di sana, kemudian Apache-nya harus hidup, kemudian harus bukanya via browser localhost. Artinya sampai di sini pengantarnya sudah bisa. Selanjutnya nanti bisa sudah lihat di YouTube. Sudah saya buat di e-learning pertemuan 11. Nanti silakan saudara coba. Minggu depan kita coba untuk kuis 1 yang PHP. Jadi minggu depan kita buatkan kasusnya, kita kasih videonya juga. Jadi nanti bisa kita bahas lagi di Zoom selanjutnya. Apakah saudara mau Zoom-nya minggu depan atau minggu yang pertemuan ke-13? Ini 11 nih kan. Pertemuan 12 kita via learning, misalnya 13. Atau kalau saudara nanti sudah siap untuk ke lab, kita bisa lab gitu. Karena saya lihat ada lab gitu. Kemudian biasanya juga apa namanya? Seringnya Pak Pari kan setelah itu saya lihat mata kuliah Pak Pariza. Kadang mau juga Bapak itu nggak hadir, nah, jadi bisa juga kita buat 2 pertemuan di situ lab gitu kan. Kalau mau. Lab itu artinya kita nggak wajib lab karena kita kan bagian kita daring. Tapi kalau saudara misalnya mau ke lab, kita bisa lab minggu Selasa pagi ini kan. Karena ada lab yang kosong gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hari 9.53 ini. Kita coba absen dulu siapa yang hadir untuk kuliah daring kita pertemuan 11. Silakan bertanya sembari kita absen nanti. Pak, saya Pak Ayu. Oke, silakan. Pak, waktu tugas kemarin kami yang pertama kali direlasikan itu yang apa Pak? Tabel user. Tadi kan Bapak tabel kategori duluan. Kalau tabel user gimana itu Pak? Boleh. User itu kan tadi kan ujung juga dia. Dia nggak perlu tabel lain kan. Boleh dari user juga bisa duluan gitu. Yang penting dia nggak di dalam kolom-kolom dia itu nggak perlu tabel lain. Tapi kalau dia ada tabel yang lain, dia nggak bisa duluan dibuat. Nah, jadi nanti kalau Bapak proses misalnya dari normalisasinya, apakah langsung di plot tabel? Enggak, saya juga sesuai kebutuhan juga kalau membuat pertamanya ya. Kira-kira nanti di kolom ini apalagi ditambahkan ya. Kalau ini misalnya kalau produk itu dia perlu kategori nggak tuh? Biar nanti bisa dikumpul-kumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, jadi kita edit lagi tabelnya, kemudian kategorinya dibuatkan, nanti dimasukkan ke produknya, gitu-gitu dia. Kalau buat dari awal ya normalisasi. Tapi karena soalnya sudah jadi, nah saudara kan tinggal tengok itu. Kira-kira kolom yang ini hubungannya kemana ya gitu kan? Yang hubungan ini kemana arahnya gitu. Nah, bisa kita lihat di situ. Yang mana mau dibuat duluan ya?
sebenarnya sah-sah saja yang mana duluan, tapi nanti kalau mau merelasikannya begitu alurnya. Kita buat dari ujung dulu. Jadi ketika kita sudah buat tabelnya, memanggil tabel yang kita perlukan, tabelnya udah ready. Tapi kalau tabelnya belum ada, nanti dia error gitu. Kecuali relasi nggak saudara buat. Jadi semua saya buat dulu tabelnya Pak, tapi nggak pakai relasi. Nah, bisa juga, tapi nanti diedit lagi gitu kan. 2 kali kerja gitu. Buat dulu semua tabelnya gitu kan. Tabelnya dibuat dulu dari awal sampai akhir gitu. Tapi nggak tahu yang mana saudara buat duluan. Tapi nanti setelah itu baru relasikan. Atau ini saya contohkan lagi ya. Contohkan lagi yang bagian tadi kita di sini saya buka close folder. Saya open recent yang bagian tadi temuan 11. Ini database-nya. Saya share lagi ya. Oke. Nah, misalnya ini. Nah, ini tadi kok berubah ya? Oh, karena tadi kecil ya. Ini saya rubah lagi fontnya agak apa sedikit biar enggak gede kali gitu. Font. Fontnya ada di sini kan. Tadi 18. Coba. Ya, biar enggak besar kali. Nah, sekarang posisi kan gini. Nah, kategori user. Saya buat file baru di sini. Atau ini saya gandakan. Copy. Paste. Ini biar nggak hilang ya ini ya. Ini insertnya belum ada. Ini insertnya belum ada. Ini belum ada. Oke, saya mulai dari produk. Saya produk dari atas. Nah, gini. Saya buatnya dari produk. Anggap ini nggak ada tadi. Table, kategori belum ada, produk belum ada. Anggap user udah ada. Saya drop. Ini nggak usah dicek. Saya buat dari produk dulu. Padahal dia berelasi ya kan. Dia berelasi. Saya buat dari produk dulu. Saya go. Nah, dia nggak tahu tabel yang lain itu. Ini kan harus ke sini. Kategorinya harus dipanggil dulu. Kategorinya harus duluan, harus di atas dia gitu. Harus gini dia. Atau ketika posisinya saya mau buat semua sekaligus. Nah, yang dulu harus duluan juga gitu, harus di atas. Nah, betul. Walaupun nanti ada relasinya, tapi yang di atas belum dapat ya, misalnya ini ya, belum dikenalnya ya, error juga nanti itu. Ini saya drop. Yes. Query. Go. Ini kan sukses ya, sekali buat semua gitu. Tapi ini kebalik saya buat di atas. Walaupun sebenarnya query ini betul, ini kan query-nya udah betul kan. Check all, drop. Yes. Query. Nah, saya go. Dia tetap error gitu. Karena yang di atas itu butuh tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, gitu dia. Cuman apakah user boleh duluan? Boleh, karena user tidak ada kaitannya dengan tabel yang lain. Tapi sebaliknya, tabel yang lain memerlukan tabel user, ya kan? Nah, user duluan di atas boleh, nggak masalah. Yang penting dia tidak terakhir. Nah, gitu bisa. Saya buat semua sekaligus, ya kan? Ini database, check all, drop. Yes. Ya. Oh. Bisa. Sama-sama jalan. Oke, gitu mungkin tadi ya. Sudah cocok pertanyaannya? Apa lagi tadi? Nah, udah. Oke, yang lain? Ada lagi yang bertanya?
Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Di PHP tadi Pak, tab untuk penutupnya itu berpengaruh apa enggak Pak? Karena di buku saya tengok ada pakai tab Ya, itu Pak. boleh. Ini pertanyaannya. Kita bahas. Kita bahas juga. PHP itu bisa mengisi HTML sama CSS di dalamnya. Oke. Saya share lagi. Share. Oke, ini saya class folder ya. Class folder. Ini nggak usah saya save. Saya open lagi ke tadi ke C, sum, header, C2, teman 2. Oke. Nanti yang 2. Oke. Ini pembuka. Sebenarnya dia ada penutup juga. Nah, penutupnya kecil tanda tanya. Enter nggak ngaruh. Enter tidak ngaruh. Jauh-jauh pun sama. Refresh. Hello world. Oke. PHP itu juga menampung perintah HTML dan CSS. Yang 2 di PHP. Dia bisa nampung HTML juga. Tapi, nah kan itu. Tapi nggak bisa bercampur PHP dengan HTML. Ini tutup. Kalau dia sendiri, semua PHP boleh nggak ditutup? Oke. Kalau dia sendiri, boleh tidak tutup. Tapi kalau dia bercampur, misal gitu, saya buat paragraf P. P bisa di PHP itu bisa HTML. Atau saya buat kayak gini. Bisa, boleh. Tapi, nah, misalnya kalau saudara mau buat PHP-nya, nggak boleh dicampur dia. Bisa nggak langsung di sini saya buat echo, Pak? Nggak bisa. Echo nggak bisa, errornya nanti. Echo hello. Nggak bisa, karena memang nggak boleh bercampur. Refresh. Langsung di echo hello-nya ditampilkan gitu. Bukan mengeksekusi PHP. Nggak boleh nyampur deh. Jadi dia harus di dalam PHP juga. Kecil tanda tanya. Echo. Saya buat satu baris ya. Hello. Boleh satu baris, Pak? Boleh. Hello world. Misalnya kayak gini. Tutup. Dia harus ditutup. Kalau ini tadi boleh nggak pakai tutup. Kalau seandainya dia sendiri PHP di sini. Nah, ini harus ditutup dia. Tutup. Misalnya. Hello world. Kalau seandainya mau buat di sini B, misalnya bold atau strong B. Saya hello world-nya mau pakai B. Di dalam ini. Dia harus tetap ini. Kecil tanda tanya PHP, tanda tanya, tanda besar. Penutupnya tanda tanya, tanda besar. Refresh. Hello world B. Saya mau paragraf, Pak. Bisa. P. Masukkan di sini. Atau di dalam PHP bisa juga dimasukkan. PHP. Saya buat di dalam echo. Echo. Nah, P-nya di sini gitu. Bisa juga gitu. P, paragraf. Saya buat P-nya di dalam, tapi nggak boleh dia campur langsung gitu. Ini harus ditutup ya. Tutup gitu. Nah. Kalau saya udah ada itu notifikasinya ini error. Anda lihat dari apa? Dari editor saya. Di bawah ini ada merah-merahnya, itu tanda error. Oh, berarti belum selesai ini, harus tutup. Nah, gini. Kita gini. Nah. Oke, paragraf. Gini bisa Pak. Press. Nah, paragraf. Di dalamnya juga boleh ini. Ini HTML, Pak. Iya, HTML. Ini HTML juga. Tapi kalau di dalam PHP dia harus dikutip. Di dalam kutip ini bolehnya. Jadi kalau saudara mau lihat di sini source-nya. Source-nya, source. Inspect. Nah, ini. Body. Nah, dia yang kebaca paragraf aja. PHP-nya nggak kebaca dari sini. Karena memang dia back-end. Dia server side.
perintahnya nggak akan terbaca. Yang nampak paragraf aja. Paragraf aja. Kalau echo-echonya ini nggak akan dibaca oleh browser. Gitu kan. Oke, itu tadi penutup ya. Jadi penutupnya CSS bisa masuk, bisa masuk ini. Karena misalnya buat di sini style, background color, apa background color? Tuh, nah, ini saya juga baru style. Jadi bisa ketiga-tiganya jadinya. Hello World. Jadi HTML masuk, CSS masuk, SQL-nya juga masuk nanti. Nah, tapi setelah ini di PHP itu. Jadi materi kita dari awal, dari pertemuan 1 sampai 15 itu semuanya dikolaborasi. Jadi saudara harus pandai HTML, pandai CSS, pandai SQL, pandai PHP. Oh. Jadi Pak Sendri pandai keempatnya harus. Kalau nggak bisa ngajar ya kan. Gitu tadi pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya. Harus ditutup Pak, harus ditutup kalau dia campur baur. Campur baur HTML-nya di sana, kemudian PHP-nya di sana, CSS-nya ada, harus ditutup dia. Bagus sebenarnya. Nah, kalau dia sendiri, boleh nggak ditutup? Kalau dia sendiri. Atau banyak di sini Pak, yang lain-lain banyak bertanya, coding saya sini rame Pak. Rame. Sampai 1000 baris Pak. Harus tutup terakhirnya. Enggak harus ditutup. Kalau cuma PHP semua isinya. Kalau semua isinya PHP, enggak perlu ditutup. Tapi kalau campur tadi harus ditutup. Oke? Clear? Yang tanya tadi? Ya, Pak. Oke ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan bilang kalau misalnya punya Bapak itu kalau dia error bakal nampil tuh Pak. Ya. Itu ekstensinya apa ya Pak kalau boleh tahu Pak? PHP ekstensinya PHP. Oh bukan Pak, waktu dia error gitu Pak. Waktu dia misalnya nggak dia Bapak tutup tadi kan dia kebaca error di body sama di tutup body sama tutup HTML-nya Pak. Oh ini misalnya. Itu kan kebaca tuh Pak. Itu mana tuh Pak? Dia tetap PHP. Ekstensinya PHP. Filenya kan? Bukan yang di VS Code-nya Pak. Kan itu error kayak ada garis bawah merah tuh Pak. Oh yang ini. Ekstensinya tuh Pak. Misalnya ini ya. Ini ekstensi dari editornya berarti ya. Iya Pak. Ini kayaknya bawaannya dari ini yang antara mana ini? Mungkin yang ini. Kalau nggak PHP IntelliPen ini, IntelliSense-nya. Atau bawaan dari, iya, kayaknya antara dua itu. Yang ini, PHP IntelliSense, PHP namespace. Antara dua inilah. Yang IntelliPen dan IntelliSense. Boleh ini saya apakan. Nanti ini juga videonya saya bagikan. Lihat aja mana ekstensi yang saudara butuhkan di sini. Karena saya biasa coding pakai Laravel, ini semuanya yang mendukung Laravel. CSS-nya ada biar lebih cantik, .env punya Laravel, ini punya Laravel. MongoDB karena database saya pakai Mongo juga ada. Ini untuk temanya Wanda Pro. Ini untuk autocomplete. Waktu itu nanti sudah bisa lihat ini apa gitu ya fungsinya. Iya, ini untuk seperti untuk apa? Pet ya atau directory ya. Ini untuk tapi ada fungsinya satu-satu ini. Kalau nggak salah di sini yang error biar dia error nampak errornya gitu. Ini juga PHP Intelligence. Ada yang gratisnya ini, yang gratisnya. Nanti bisa saudara coba ini. Kalau ini namespace ini untuk spesial dari namespace ini. Tailwind, trail. Itu aja lah mungkin itu. Nanti bisa di browsing-browsing lah ya.
Kalau itu bisa dieksplor aja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup? Belum habis paket kan? Oke. Kalau belum, kita coba untuk di apa namanya, di absen dulu supaya yang ada di SI2 ya. Dari jam 10, sekarang 10.10 sampai jam 11, silakan lihat materi di e-learning. Kemudian dicoba. Boleh kalau mau bertanya via grup juga bisa. Artinya di situ keterangannya sudah jelas. Saudara nanti bisa dicoba-coba apa yang sudah ada di saya praktikkan. Mungkin itu saja.